Africa is the future, and Indonesia wants to build that future. Gibran pasang badan untuk aktivis Andre Yunus. Akhirnya setelah lama kita nunggu-nunggu dan banyak banget simpang siur, kasus penyiraman air keras ini masuk babak baru loh. Dan kali ini infonya bukan kaleng-kaleng, tapi langsung dari Auditorat Militer. Yuk kita kupas tuntas faktanya satu persatu. Nah, kan pada nanya-nanya nih, gimana sih kelanjutan kasus yang bikin geger ini? Setelah proses yang rasanya lama banget, akhirnya ada pergerakan, guys. Dan jawabannya ada di satu langkah hukum yang krusial banget, yang baru aja kejadian. Jeng jeng jeng, ini dia update terbesarnya. Berkas perkaranya udah resmi dilimpahkan ke pengadilan militer. Artinya apa? Artinya babak penyelidikan sama jaksa militer udah selesai. Dan kita sebentar lagi bakal masuk ke babak yang paling ditunggu-tunggu, persidangan. Eits, jangan salah ya, pelimpahan berkas ini bukan sekedar oper-operan dokumen administrasi biasa. Ini tuh momen penting banget di mana kewenangan kasusnya pindah tangan sepenuhnya. Terus, apa dampaknya buat kasus Andre Yunus? Oke, bentar-bentar. Biar nggak bingung, Auditorat Militer itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja mereka itu ajaksannya para anggota TNI. Jadi, kalau ada oknum TNI yang diduga berbuat salah, mereka lah yang turun tangan buat nyelidikin dan nuntut. Nah, di kasus ini, tugas mereka sebagai penuntut udah kelar. Jadi, alurnya gini nih biar kebayang. Tahap 1, investigasi sama jaksa tentara, udah beres, cek. Sekarang kita lagi di tahap 2, yaitu berkasnya udah di pengadilan. Artinya, panggung selanjutnya, tahap 3, adalah ruang sidang. Disinilah nanti semua bukti bakal dibongkar habis-habisan. Nah, ini nih bagian yang bikin makin seru. Sidang itu kan kadang kayak buka kotak Pandora, suka ada aja kejutan. Terus gimana ceritanya kalau nanti pas sidang, tiba-tiba ada nama baru yang kesebut dan diduga terlibat? Nah, karena info ini gratis, Mimin sudah minta tolong like video ini dan ya guys, 5, 4, 3, 2, yap, terima kasih. Ini pertanyaan penting banget loh. Soalnya bisa jadi plot twist yang mengubah alur cerita kasus ini. Dan menariknya, pihak Auditorat Militer ternyata udah siap-siap dan punya prosedur yang jelas banget kalau skenario ini beneran kejadian. Nah, ini dia jawabannya. Jadi ada dua jalur berbeda. Kalau tersangka barunya ternyata dari militer lagi, ya kasusnya balik lagi buat diselidiki sama jaksa militer. Tapi kalau ternyata yang kesebut itu orang sipil, ceritanya beda. Kasusnya bakal dipecah atau di-split, terus diserahin ke pengadilan umum. Jadi jelas ya. Dan katanya sih, wakil presiden kita, Gibran Rakabuming, bakal ikut mantau terus proses ini biar adil. Oke, dari tadi kita ngomongin prosedur melulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kita semua penasaran. Kenapa sih, apa sebetulnya motif dibalik serangan brutal ini? Nah, hasil pemeriksaan resmi udah ngasih jawaban awalnya nih. Jadi, setelah diusut sana-sini, apa sih sebenarnya motif yang ditemukan pihak berwenang di balik penyerangan ini? Bukan kata netizen ya, tapi menurut hasil pemeriksaan resmi. Dan jawabannya adalah dendam pribadi. Sesimpel itukah? Yakin nih cuma dendam pribadi doang? Tentu aja, klaim ini nanti bakal diuji habis-habisan di panasnya ruang sidang. Kita lihat aja nanti, kebongkar semua atau enggak. Oke, kita rangkum cepet ya guys. Poin pentingnya, 1, kasusnya sekarang resmi di tangan pengadilan militer. 2, kita tinggal nunggu jadwal sidangnya. 3, motif resminya katanya sih dendam pribadi. Dan 4, kalau nanti muncul nama-nama baru, udah ada aturannya yang jelas. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian semua para netizen maha benar. Kira-kira nih, di persidangan nanti bakal ada kejutan apa lagi? Apakah motif dendam pribadi ini bakal bertahan? Atau justru bakal kebongkar ada dalang di baliknya? Coba tumpahin semua teori kalian di kolom komentar. Mimin tungguin ya.